Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk sama-sama mempelajari kehidupan suri tauladan kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini dalam rangka sama-sama kita meningkatkan cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam dan juga mencari hidayah beliau sebagaimana Al-Quran menyuruh kita untuk menjadikan beliau sebagai panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, dan juga keselamatan di hari akhir dan banyak mengingat Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pertama sebab-sebab kafir Quraisy menolak dakwah Islam ketika Nabi SAW sudah mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Kemudian bagaimana para sahabat siksaan yang menimpa mereka baik dari kalangan budak ataupun orang-orang merdeka. Yang siksaan ini adalah sunnatullah, cobaan ini adalah sunnatullah. Semua orang yang kemudian menjalankan jalan istiqomah dalam Islam yang benar pasti akan diuji, pasti akan dicoba. Bahkan misalkan kita kalau dulunya tidak istiqomah, kemudian kita melakukan al-hijrah. Al-hijrah ini bukan lagi berpindah dari Mekah ke kota Madinah, tapi al-hijrah kata Nabi, al-muhajir man hajara ma harramallah. Seorang yang hijrah itu yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Barangkali dulu kehidupannya penuh dengan apa yang Allah haramkan, baik karena tidak tahu ataupun dikuasai hawa nafsu dan lain sebagainya. Kemudian dia lakukan yang namanya hijrah. Dia tinggalkan itu masa lalu dia yang kelam. Apakah dia tidak akan diuji? Pasti akan diuji. Macam-macam ujiannya. Bahkan ada orang yang ketika hijrah, setiap malam mimpi buruk. Barangkali ini setannya kecewa. Selama ini kok teman saya, tiba-tiba dia nggak mau lagi jadi teman saya. Diganggu terus setiap malam dalam mimpi. Ya, jadi cobaannya ada aja. Ataupun dari keluarga terdekat, dari teman-teman, ya, jadi ditinggalkan teman-temannya. Ya, ada satu non-muslim dia memeluk Islam, dia hijrah gitu ya, masuk Islam, meninggalkan kehidupannya yang lama. Dia bilang, dengan masuk Islam saya kehilangan banyak teman, ya, tapi saya mendapat beberapa saudara yang tulus, ya. Dalam Islam ada al-ukhuwah, persaudaraan. Saudara yang tulus lebih baik daripada teman yang banyak. Ketika lagi susah nggak ada yang datang. Ketika lagi susah tidak ada yang datang, ya. Jadi pasti diuji. Baik itu kita memeluk Islam dari non-Islam ataupun kita kemudian melakukan hijrah, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Satu lagi istilah yang Nabi SAW sebutkan, al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah. Mujahid atau berjihad adalah seorang yang mengalahkan atau berjuang dengan dirinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah, ada hijrah meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ada jihad memerangi orang-orang kafir, ada juga jihad memerangi diri kita sendiri untuk berbuat taat kepada Allah. Minimal kalau belum bisa hijrah dan jihad yang itu, kita hijrah dan jihad yang ini gitu ya. Nah, dalam hijrah dan jihad ini pasti ada cobaan, ya. Al-Imam Syafi'i sebagaimana kita sebutkan, ayyuhuma khairun lil insan. Yang mana lebih baik bagi seseorang? Ayyubtala au yumakkan. Seorang mendapatkan kestabilan, ya, ketenangan dan lain sebagainya, atau dia diuji dulu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, innahu la yumakkan hatta yubtala. Gak mungkin dia dapat kestabilan, kekokohan, ya, dan kenyamanan kecuali dia pasti melewati ujian terlebih dahulu, ya. Dan Allah telah menguji Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bersabar, barulah Allah berikan kemenangan dan kestabilan dalam dakwah mereka alaihi wassalatu wassalam. Maka jangan sekali-kali seseorang mengira ia dapat terjaga atau terselamatkan dari kepedihan. Pasti ada ujian, ya. Dalam satu hadis disebutkan asyaddun nas bala'an al-anbiya. Orang paling keras ujiannya para nabi. Summal amsalu fal amsal.
kemudian orang yang di bawah mereka, dan di bawah mereka lagi. Artinya apa? Semakin tingkat takwanya itu tinggi, semakin ujian kemudian berat untuk dia. Yubtalal mar'u hasaba dinihi. Seseorang diuji sesuai dengan agamanya. In kana fi dinihi salban, seandainya agamanya ada kekuatan, izdada fi balaihi, maka ditambah lagi ujian untuk dia. Wa in kana fi dinihi riqqah, seandainya agamanya itu rapuh, yubtala hasaba dinihi, maka dia pun tetap diuji tapi sesuai dengan kerapuhan agama ini. Ada satu ayat yang orang sering salah menafsirkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sering ditafsirkan Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Ya, padahal kallafa yukallif atau taklif artinya apa, Pak? Yukallif, kesanggupan. Ini sebenarnya lebih terkait dengan beban syariat. Beban syariat, beban ibadah. Maksudnya Allah tidak membebankan syariat kepada manusia, melainkan yang manusia inginkan. Ini bukan terkait dengan musibah. Karena faktanya banyak musibah di luar kemampuan manusia. Hancur rumah dia, bagaimana orang bersabar dengan kehancuran rumah dan lain sebagainya. Ya, nah tentu ada hikmah di baliknya gitu, Pak ya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maksudnya Allah tidak kasih beban syariat melainkan sesuai kemampuan manusia. Semua syariat ini pasti taklif, istilahnya syariat itu kan. Ya, beban syariat pasti bisa kita kerjakan dan pasti mudah kita kerjakan. Ya, nah, seperti itu. Artinya ujian ini pasti menimpa seseorang. Ya, seandainya dia lebih imannya lebih tinggi, lebih kuat, lebih banyak lagi musibah kepada dia. Ya, dan jangan kita meremehkan musibah yang terkena kepada orang lain. Ya, ada orang dia kalau dicela sama orang lain, wah itu dia sedihnya luar biasa, galaunya luar biasa, hatinya itu rusak luar biasa. Kalau orang muka tebal seperti saya, dicela seperti apa saja ini mungkin tidak terlalu masalah. Ya, sebagian orang kan seperti itu. Ya udahlah, omongan orang, sepanjang lisan dia aja. Tapi ada orang kalau diuji dengan ejekan, celaan dari orang lain, makian, wah luar biasa, dia bisa stres itu sampai semalaman gak tidur. Kok dia ngomong gitu ya tentang saya? Bener gak, Pak? Nah, berarti itu ujian dia itu lebih berat dari ujian kita. Kalau kita diuji dengan celaan dan makian semacam itu, mungkin kita santai saja kan seperti itu. Tapi buat dia itu ujian lebih berat. Ya, jadi jangan menilai orang lain dengan standar kita. Ujian itu sangat memilukan dan menggalaukan dia. Buat kita mungkin tidak ada apa-apanya gitu kan. Ada orang yang kalau keluarganya itu kenapa-napa, luar biasa dia stresnya. Tapi kalau kerjaannya kenapa-napa, santai aja. Ya, besok bisa resign, nanti cari tempat lain kan gitu kan. Sebaliknya ada kalau di kerjaan dia bermasalah. Waduh, luar biasa galaunya, ini musibah gitu kan, dibawa pulang kegalauannya. Sebaliknya kalau keluarganya sakit atau ada masalah, dia santai-santai aja, gitu kan. Nah, ini semua sesuai dengan seberapa berat itu menimpa diri dia. Ya, kalau ini berat menimpa kita, itu lebih berat lagi, lebih tinggi lagi pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nah, tentu para nabi dan rasul itu tingkatannya paling tinggi. Kemudian para sahabat, maka wajar kita saksikan bagaimana para sahabat ya diuji dengan ujian-ujian yang luar biasa. Kemarin kita sebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya nggak mau makan. Buat Sa'ad, Pak, itu luar biasa. Ya, buat kita, naudzubillah, mungkin kita ini masih kurang bakti sama ibu, Pak. Ya, kita bacanya mungkin ya biasa-biasa saja. Bagi Sa'ad yang orang berbakti luar biasa sama ibunya, musibah ibunya nggak mau makan, ujian ibunya nggak mau makan sampai Sa'ad murtad, luar biasa ini dalam hatinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dengan beratnya ujian itu, Sa'ad bisa bilang sama ibunya, demi Allah wahai ibu, ya, kemarin kita sebutkan kurang lebih ya, kalau ibu punya 100 nyawa, satu persatu nyawa itu keluar di depan mataku, agar aku tinggalkan agama ini, saya tidak akan tinggalkan agama itu. Ibunya lihat anaknya yang berbakti ngomong seperti itu, ya sudahlah, nggak mungkin ini selama ini, karena dia tahu Sa'ad sangat berbakti, tiba-tiba ngomong begitu, udah selesai, saya nggak bisa lagi mengintervensi antara kamu dengan agamamu. Ya, demikian juga sahabat yang lainnya, Mus'ab bin Umair, ya, kemudian kita sebutkan juga Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, luar biasa Bilal bin Rabah ujiannya, ya, karena dia budak. Budak itu nggak boleh ngelawan sama majikan, walaupun majikannya kafir. Ketika dia posisinya sebagai budak, tidak boleh durhaka sama majikan. Dan budak itu beda sama pelayan. Kalau pelayan digaji, budak gak digaji. Budak dibeli di pasar budak, ya. Atau misalkan terjadi peperangan, naudzubillah, kaum muslimin kalah oleh kaum kafirin,
kaum kafirin bisa mengambil tawanan perang itu sebagai budak. Ya, kemudian harus taat sama majikannya. Ya, bahkan kalau suami istri diambil sebagai budak, itu hubungan nikahnya itu fasakh, terpisah. Ya, dan kemudian perempuannya itu kalau sudah satu kali haid dan suci bisa dicampuri oleh orang lainnya. Nah, seperti itulah kondisinya saat itu. Bilal bin Rabah disiksa dengan siksaan luar biasa. Kemudian Yasir, bapaknya Ammar, ya, dengan istrinya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal al-Makhzumi, ya. Dan Ammar akhirnya harus mengucapkan kalimat kekufuran walaupun hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya, Ammar ini kemudian diberikan uzur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Suhaib bin Sinan, Khabbab bin Arat, ya, dan juga budak-budak perempuan Zunairah Nahdiyah dan Ummu Ubais. Ini budak-budak yang disiksa oleh majikannya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lewat, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, dimerdekakan. Dibeli, dimerdekakan, bukan dibeli, dipekerjakan, enggak, merdeka, udah selesai. Ya, sampai bapaknya Abu Bakar As-Siddiq mencela Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beli budak yang lemah-lemah, yang enggak bisa kerja, ya? Beli dong yang kuat-kuat, yang bermanfaat. Ya, ternyata Abu Bakar pemikirannya lain dari bapaknya. Abu Bakar Siddiq pemikirannya apa? Tolong Islam dan kaum muslimin. Dan itulah rahasia kenapa Nabi SAW mengatakan, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Gak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku dibanding hartanya Abu Bakar Siddiq. Walaupun secara nominal banyak sahabat yang lebih banyak, lebih besar infak dan sedekahnya kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi Abu Bakar infak di awal-awal Islam. Pada saat Islam itu sangat membutuhkan kepada bantuan finansial. Sudah pernah kita sebutkan, namanya dakwah itu harus ada otaknya dan harus ada sokongan dananya. Tidak bisa tidak. Alhamdulillah kita bisa nyamankan kajian di Masjid Ulul Albab ini karena ada sokongan dana juga. Senantiasa itu harus beriringan. Ya, Nabi dari awal dakwah sudah didukung oleh Abu Bakar Siddiq, sudah didukung oleh istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Ya, semua ini diperlukan untuk eksistensi dakwah. Kemudian kita juga sudah menyebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kafir Quraisy berupaya untuk mencegah Nabi agar tidak lagi mendakwahkan Islam dengan berbagai macam cara. Di antaranya diutus kepada beliau alaihissalatu wassalam Utbah bin Rabi'ah, salah seorang pembesar Quraisy. Utbah bin Rabi'ah ini, ya, adalah salah seorang pembesar Quraisy yang mengerti syair dan dia pahamlah syair Arab secara umum, walaupun bukan yang paling paham. Dia datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dia ingin menawarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar meninggalkan dakwah ini. Dan di antara yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah adalah, ya, seandainya kamu ini inginkan harta dari kami, ja'alnaka aghna Quraisyin, kami akan menjadikan kamu orang Quraisy yang paling kaya. Jadi seandainya kamu dakwah Islam ini sebenarnya pengen harta, wahai Muhammad, udah kami kumpulkan harta kami semuanya, kami kasih kepada kamu, kamu jadi orang Quraisy paling kaya. Ya. Yang kedua dia katakan, in kana bika ba'ah, seandainya kamu punya al-ba'ah, ya ini syahwat yang lebih gitu kan, zawwajnaka 10 nisa'i Quraisyin, kami akan nikahkan kamu dengan 10 perempuan Quraisy yang kamu mau, yang mana saja. Ya, jadi ini Nabi dituduh dakwah Islam itu sebenarnya pengen apa? Pengen dunia, pengen status dunia gitu. Kemudian dia lanjutkan, seandainya kamu ingin menjadi sayyid kami, pemimpin kami, sayyadnaka hatta la naqta'a amran illa ba'da musyawaratika. Kami akan jadikan kamu sayyid kami, pemimpin kami tidak akan putuskan satu perkara pun melainkan kami harus diskusi dulu dengan Anda. Jadi ini mau dijadikan raja gitu di Mekah gitu kan. Ditawarkan harta, ditawarkan wanita, ditawarkan status. Ya. Sampai Nabi SAW sabdakan kepada Utbah bin Rabi'ah, hal faraqta, kamu sudah selesai wahai Utbah? Utbah mengatakan, na'am faraqtu. Selesai Utbah mengatakan itu, Nabi SAW malah membacakan surat Al-Fusilat. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Malah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Terus dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang isinya tentang penciptaan langit dan bumi. Kenapa kamu kafir kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Ya, sampai kepada firman-Nya, fa in a'radu faqul anzartukum sha'iqatan
misla sa'iqati 'adi wa samud. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya mereka berpaling, maka kami mengancam kamu dengan petir yang pernah menghancurkan kaum 'Ad dan Samud. Mendengar itu Utbah bin Rabi'ah langsung menutup mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk, hasbuk, cukup wahai Muhammad, cukup. Kenapa? Dia mendengarkan Al-Quran yang luar biasa itu pengaruhnya kepada dirinya Utbah bin Rabi'ah. Karena mereka ini orang-orang Arab asli, Pak. Jadi orang Arab itu ketika zaman itu ya Pak, beda dengan orang Arab zaman sekarang. Orang Arab zaman sekarang mendengarkan Al-Quran belum tentu paham semuanya. Dan belum tentu mendalami keindahan Al-Quran. Kalau mereka saat itu paham betul makna dan keindahannya Al-Quran. Ya, bagaimana Allah katakan kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kenapa kamu kafir? Sampai kepada kalau mereka berpaling, kami peringati kamu, kami ancam kamu dengan petir yang pernah mengenai kaum 'Ad dan Samud. Langsung ketakutan Utbah bin Rabi'ah. Dia tutup mulutnya Nabi SAW. Hasbuk, hasbuk. Ya. Sampai kemudian dia pulang kepada kaumnya, mukanya berubah. Kaumnya mengatakan dia telah pulang dengan muka selain, tidak seperti ketika dia berangkat. Berangkat mukanya masam, mukanya marah. Pengen mendebat Nabi SAW, pengen tawarkan semua ini. Ketika pulang mukanya sudah berbeda Utbah bin Rabi'ah. Dia katakan kepada kaumnya, ya, pendapatku tentang hal ini, bahwasannya kalian biarkan dia untuk mendakwahkannya. Kalau seandainya kita biarkan dia keluar dari Quraisy, keluar dari Jazirah Arab ini, dia akan kuasai itu suku-suku Arab lain. Dia keluar dari Mekah, dia kuasai suku-suku Arab lain dengan kalam yang dia bawa, kemudian dia akan mengalahkan kalian. Ya, dia akan mengalahkan kalian. Quraisy malah mengatakan, saharaka wallahi ya Abul Walid. Dia telah menyihirmu wahai Abu Walid. Sampai kamu memuji Al-Quran itu seperti itu. Tapi lagi-lagi walaupun dia sudah tahu perkataan Nabi itu benar, dan seandainya Nabi keluar membawa Al-Quran ini, mereka beriman duluan, habis kita ini Quraisy. Tapi tetap dia tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Ya, lagi-lagi fanatisme kesukuan, fanatisme terhadap ajaran nenek moyang. Tetap Utbah bin Rabi'ah tidak mau iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, selesai Utbah bin Rabi'ah, cara-cara lain yang dilakukan oleh kafir Quraisy, diantaranya seorang yang bernama An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith salah seorang Quraisy yang biasa safar keluar kota Mekah mendengarkan kisah-kisah dari Persia, mendengarkan kisah-kisah Romawi dan lain sebagainya, raja-raja mereka. Ya, tiap kali Nabi SAW duduk bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia kemudian ada majelisnya juga dekat dengan Nabi SAW. Dia ceritakan tentang apa? Raja-raja Persia. Dia mengatakan, ma hadithu Muhammad bi ahsan min hadisi. Ini perkataannya Muhammad gak lebih baik daripada perkataan saya. Saya juga punya kisah-kisah. Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran, kisah-kisahnya semua dibawakan Pak, mengandung ibrah, mengandung pelajaran yang luar biasa. Ini bukan sekedar kisah-kisah yang dibacakan begitu saja. Makanya Allah dalam Al-Quran kalau bawakan kisah, tidak disebutkan tanggalnya kapan, kejadiannya kapan, nggak ada. Lokasinya kapan, nggak ada. Bahkan kadang-kadang pelakunya siapa itu tidak terlalu dijelaskan. Karena Allah pengen mengatakan, ambil pelajaran aja dari kejadian ini. Gak usah terlalu sibuk, ini kapan kejadiannya, ini lokasinya di mana, gitu kan. Tapi ambil pelajaranlah daripada hal-hal tersebut. Ya. Nah, tapi orang ini, Nadhr bin Harith, dia kira Al-Quran ini asatirul awwalin. Dongeng dari orang-orang terdahulu. Dongeng orang-orang terdahulu. Maka selain dia juga buat majelis di samping majelisnya Nabi SAW, dia juga menyewa biduan-biduan perempuan dengan khamar yang dia bawa. Sehingga orang mau dengar kepada sabdanya Nabi SAW, ayo ke sini saja lebih asik. Di sini ada biduan, di sini ada khamar, di sini ada kisah-kisah. Akhirnya dipalingkan Nabi SAW, majelisnya Nabi SAW, sebagian yang mau dengarkan, ke majelisnya An-Nadhr bin Harith. Maka Allah abadikan kejadian ini dalam surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan diantara manusia ada yang menggunakan lahwal hadits, perkataan sia-sia, liyudillan nas an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya, bighairi ilmin, tanpa pengetahuan yang jelas, wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, ulaika lahum
adzabun muhin, bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Ya, awalnya ayat ini turun mengenai An-Nadhr bin Haris, ya, dengan kisah-kisah yang dia bawakan untuk mencegah orang dari Al-Quran. Tapi kemudian para ulama dalam surat Luqman ayat 6 ini juga membawa lahwal hadis. Perkataan sia-sia itu adalah musik dan yang semisalnya. Dia bisa mengalihkan manusia dari jalan Allah. Jadi kalau ulama biasa berargumen gitu, berdalil, biasanya membawakan ayat ini, surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadis, ya, perkataan sia-sia, yaitu musik dan nyanyian-nyanyian yang semisalnya, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ya, bagi mereka azab yang menghinakan, ya. Dan dari sini juga kita dapat pelajaran, seandainya mereka nggak ada gangguan mendengarkan Al-Quran, Al-Quran itu bisa menjadi hidayah bagi mereka. Harus ada gangguan biar mereka tidak dengarkan Al-Quran secara full, ya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata, jangan dengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan agar kalian mengalahkan Al-Quran ini. Berarti kalau seandainya nggak ada kegaduhan, Al-Quran ini nggak bisa dikalahkan. Orang dengar betul-betul Al-Quran yang Nabi SAW bacakan, selesai, mereka beriman, ya. Tapi mereka harus buat kegaduhan, ya, keributan dan lain sebagainya, biar orang tidak mendengarkan Al-Quran secara langsung. Makanya nanti ketika Nabi membacakan surat An-Najm, dan itu pertama kali Quraisy itu mendengar Al-Quran dari awal sampai habis. Dan di akhir surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kamu kepada Allah dan ibadahlah. Semua Quraisy yang mendengarkan itu semuanya ikut sujud sama Nabi SAW, sujud tilawah, ya. Karena itu pertama kalinya, Pak, baca sampai habis mereka dengarkan. Dan selama ini pernah kita ceritakan bagaimana Ibnu Mas'ud, ya, baca surat Ar-Rahman baru beberapa ayat langsung digebukin sama Quraisy. Dan beberapa kafir Quraisy tidak mau dengar Al-Quran itu secara keseluruhan, ya. Sepotong-sepotong mereka dengarkan. Mereka tahu kalau dengar secara keseluruhan, ya, anggapan mereka disihir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah upaya kedua dari Nadhr bin Harith, Utbah bin Rabi'ah, ya. Ada lagi upaya yang pernah kita sebutkan dari seorang tokoh Quraisy yang paling besar, ya, yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini tokoh Quraisy yang bisa dikatakan paling besar di antara tokoh-tokoh lainnya. Sampai ada ayat yang mengatakan, laula unzilal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada salah seorang dari dua pembesar di dua kota besar. Jadi mereka berargumen, kenapa Muhammad yang dapat wahyu? Kenapa nggak diturunkan kepada rajulun minal qaryataini azim? Satu dari dua orang pembesar yang ada dua kota besar. Apa maksudnya? Kata ulama tafsir, Al-Walid bin Mughirah di Mekah atau Urwah bin Mas'ud di kota Taif. Jadi Mekah dan Taif itu kota besar. Yang paling besar pembesarnya di Mekah, Al-Walid bin Mughirah. Di kota Taif, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dari Bani Saqif itu kalau kota Taif. Jadi kenapa nggak kepada mereka? Kok malah Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran kepadanya? Tentu ini ada hikmah ilahi. Mereka katakan seperti ini cuma mau membantah saja, ya. Kenapa Allah pilih orang ini? Kenapa tidak Allah pilih orang itu? Semuanya pilihan Allah. Innallaha yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Allah ciptakan siapa yang Dia kehendaki dan Allah pilih. Hak memilih itu maka kana lahum, bukan hak mereka. Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk risalah ini, ya. Bisa jadi kalau Al-Walid bin Mughirah yang dapat risalah Islam, ya, tidak bisa kemudian dia jujur dan dia menyampaikan semua amanah wahyu sebagaimana yang Nabi kita Muhammad SAW lakukan. Intinya, ini Al-Walid bin Mughirah bisa dikatakan pembesar Quraisy yang paling besar. Seandainya orang ini masuk Islam, selesai. Semua Quraisy akan masuk Islam, ya. Maka kejadiannya dia datang kepada Nabi SAW. Dan saat itu sudah mau mendekati musim haji. Kalau musim haji, bangsa-bangsa Arab dari luar Mekah akan datang berkemah di sana untuk menunaikan manasik haji, ya. Walaupun manasiknya sudah dirubah-rubah, tapi mereka tetap istiqomah. Tiap tahun tunaikan haji. Walaupun hajinya sudah dirubah-rubah. Talbiyahnya sudah labbaik la syarika lak labbaik.
Kami penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu yang kamu miliki. Tamliku huwa ma malak. Kamu miliki dia dan apa yang dia punya. Ditambahin talbiyahnya, Pak. Tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang kamu punya juga, ya Allah. Kamu memilikinya dan apa yang dia miliki. Ya, jadi ditambah-tambahin talbiyah, tawafnya diganti, ya, wukufnya juga diganti, ya. Orang Quraisy gak mau wukuf di Arafah karena Arafah itu keluar dari tanah haram. Mereka mengatakan kami ini adalah penghuni tanah haram, gak bakal kami keluar dari tanah haram. Subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW sebelum dapat risalah, beliau sudah mendapatkan insting gitu ya. Wukufnya Nabi di Arafah. Wukufnya Nabi di Arafah. Jadi tidak ada tradisi jahiliyah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Pernah kita sebutkan ya hikmahnya apa? Kalau seandainya Nabi pernah lakukan di salah satu dari tradisi jahiliyah, ketika Nabi bawa Islam, orang akan mengatakan apa? Lah, kamu kan dulu juga amalkan, ya kan? Kamu kan dulu juga amalkan seperti ini. Kamu juga dulu sembelih untuk berhala, makan sembelihan ini. Tidak pernah Nabi lakukan semua itu. Ya, bahkan pernah kita sebutkan ketika angkat batu untuk renovasi Ka'bah, Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan ij'al izaraka ala katifika. Itu sarungmu taruh aja di bahu kamu. Yakika minal hijara, biar tidak terkena gesekan batu-batu bata. Baru lepas sarung, Pak. Umiyah alaihi, pingsan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau baru menyadarkan diri, langsung cari-cari izari, sarungku. Ya. Jadi mau apa? Tertampakkan sedikit saja aurat beliau, langsung Allah tegur, ya, sehingga nggak pernah lagi kemudian terlihat aurat beliau di keramaian setelah insiden tersebut, ya. Jadi tidak pernah adat-adat jahiliyah Nabi SAW lakukan, ya. Nah, mendekati musim haji ini, Quraisy sudah berkumpul. Mereka harus menentukan, kita harus sepakat ini, apa yang akan kita tuduhkan Muhammad itu dengannya, ya. Maka mereka memanggil pembesar mereka yang paling besar yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah datang kepada Nabi SAW. Ya, dia mendengar kalam Nabi SAW, Al-Quran dibacakan kepada dia, dia takjub luar biasa. Ya, sebagian mengatakan dibacakan surat Al-Ghafir, surat Ghafir. Ya, Ghafirudz dzambi wa qabilit taubi syadidul iqabi zit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Allah itu Ghafirudz dzambi, pengampun dosa. Qabilit taubi, menerima taubat. Tapi syadidul iqab, azabnya sangat pedih. Zit tauli, memiliki nikmat yang banyak pada hamba. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah selain dia. Ilaihil masir, kepadanya lah kita semua akan kembali. Ini ayat-ayat kok bisa dirangkai dengan luar biasa indah. Ya, dia menerima, dia mengampuni dosa. Ya, itu terkait dosa kecil. Dosa besar qabilut taubah, dia menerima taubat. Ya, tapi ingat syadidul iqab, kalau kamu gak istighfar dan taubat, dia syadidul iqab, keras siksaannya. Ya, kenapa dia keras siksaannya? Karena dia zit tauli, sudah banyak kasih nikmat sama kita. Kalau kita ingkar, wajar dia siksa. Ingatlah, la ilaha illahu, tidak ada berhak disembah selain dia, ilaihil masir. Ya, ayat yang pendek, indah luar biasa dalamnya. Ya, maka Al-Walid bin Mughirah pulang ke Quraisy, dia katakan, inna li kalamihi la talawah. Itu perkataan Muhammad itu fasih. Wa innahu la halawah. Maknanya manis, ya. Mughdiqun asfaluhu. Pangkalnya itu kokoh. Musmirun a'lahu. Cabangnya itu berbuah, ya. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Wa yahtimu ma tahtahu. Dan dia menghancurkan semua perkataan selainnya. Ya. Mendengar ini kaget semua Quraisy. Ya. Mereka mengatakan lau saba'a al-Walid la yasba'anna Quraisyun kulluhum. Kalau soba'a artinya murtad sebenarnya, Pak. Maksudnya tinggalkan agama nenek moyang Al-Walid, selesai. Quraisy semuanya akan meninggalkan agama nenek moyang. Ya. Belum masuk Islam tapi menunjukkan simpati luar biasa. Dan sebelum dia ucapkan itu, Pak, dia mengatakan saya paling tahu syair kalian. Rajasnya, qasidahnya, semua saya paling tahu. Bahkan syair bangsa jin kalian saya paling tahu. Ya, luar biasa pengetahuannya tentang syair. Ya, dan ini orang-orang kaya, Pak. Salah satu manakibnya, kemuliaan yang disebutkan, 1 tahun itu tiap tahun kain Ka'bah pasti dirobah, diganti gitu ya. Pada 1 tahun dia yang kasih semuanya.
kain Ka'bah dirubah dari hasil hartanya dia. Tahun berikutnya Quraisy kumpulin duit semuanya. Tahun berikutnya Al-Walid sendiri yang ganti. Ya, ini luar biasa. Ya, dia ketika datang Islam kepada dia sudah 80 tahun lebih, hampir 90 tahun. Ya, maka musuh Allah yang bernama Abu Jahal yang dari sukunya dia juga, ya, dia kemudian adalah keponakan Al-Walid bin Mughirah. Dua-duanya dari Bani Makhzum. Ya, suku Quraisy yang paling besar itu Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Sukunya Nabi dengan sukunya Abu Jahal. Abu Jahal katakan kepada Quraisy, la akufannakum anhu, tenang, saya yang urus dia untuk kalian. Ya, ini musuh Allah datang kepada pamannya. Dia bersandiwara, Pak. Dia datang kepada Al-Walid hazinan, mukanya sedih. Ya, dia duduk di sebelah Al-Walid dengan muka sedih. Pamannya tanya, ma yuhzinuka yabna akhi, wahai ponakanku, kenapa kamu sedih begini mukamu? Dia sandiwara, dia bilang apa? Wahai paman, saya sedih. Quraisy lagi ngomongin, paman sudah tua, sudah nggak punya harta, paman mau makan dari hartanya Muhammad dan Abu Bakar. Makanya paman puji-puji perkataannya Muhammad dan Abu Bakar. Dia tahu Abu Jahal tahu pamannya ini, fanatismenya luar biasa, egonya ini luar biasa, ego pribadinya luar biasa. Dia katakan, ala ta'lamu Quraisy, ana aghna Quraisyin malan. Apakah Quraisy nggak tahu saya yang paling banyak hartanya dari Quraisy? Ya, akhirnya dia langsung pulang lagi ke majelisnya Quraisy. Dia katakan, ya ma'syar Quraisy, innakum taz'umuna annahu majnun. Menurut kalian kan dia gila. Apakah kalian lihat tingkah laku orang gila pada dia? Ya, mereka mengatakan tidak, kami tidak melihat. Ya, kalian katakan dia penyair. Apakah pernah ada syair yang seindah apa yang dia bawa? Tidak juga. Kalian katakan dia kahin, tukang ramal. Apakah kalian lihat dia tingkah lakunya seperti tukang ramal? Ya. Kalian pikir dia tukang sihir? Apakah dia mengikat buhul-buhul sihir dan meniup-niup buhul sihir? Mereka katakan tidak. Ya. Maka Al-Walid bin Mughirah berpikir, ya, innahu fakkara wa qaddar. Ini kejadian dia berpikir ini, Pak, Allah abadikan dalam Al-Quran. Karena seandainya dia beriman, selesai, Quraisy beriman semua. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Dia berpikir dan menimbang-nimbang. Kata Allah, celaka dia. Bagaimana dia menimbang-nimbang? Summa qutila kaifa qaddar. Celaka lagi. Bagaimana dia menimbang-nimbang? Summa nazar. Kemudian dia lihat Muhammad SAW dari jauh. Summa abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam dan merengut. Summa adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri walaupun sudah tahu. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Akhirnya dia katakan ini tidak lain hanyalah sihir. Paling dekat yang bisa kita kaitkan perkataan Muhammad ini seperti sihir. Kenapa? Sihir memecah belah antara suami dengan istri. Sihir memecah belah antara bapak dengan anak. Sihir memecah belah antara saudara abang dengan adik. Seperti perkataannya Nabi SAW. Ya. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dia katakan tidak lain ini Al-Quran adalah sihir. In hadza illa qaulul bashar. Tidak lain ini perkataan manusia. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Saya akan masukkan dia ke neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Tidak meninggalkan orang sedikit pun melainkan disiksa. Lawahatun lil bashar. Dia mengikis habis kulit manusia. Alaiha tis'ata ashar. Di atasnya ada 19 malaikat yang menjaga. Luar biasa ini Allah abadikan sampai hari kiamat. Kita baca ini. Surat Al-Muddathir. Yang menceritakan tentang Al-Walid bin Mughirah. Ya. Karena seandainya dia beriman selesai. Semuanya masuk Islam. Tapi itulah yang namanya ego. Dan Abu Jahal tahu benar. Pamannya kalau egonya disinggung, selesai. Ya. Dia balik ke majelisnya Quraisy. Dia katakan apa? Ini paling dekat kita katakan perkataan Muhammad adalah sihir, ya, karena memecah belah semacam itu, ya. Memang benar ketika anaknya masuk Islam dia akan bermusuhan dengan bapaknya. Cuman hakikat pemecah belahan itu bukan seperti orang katakan, dakwah ini pecah belah umat, bukan. Memisahkan antara yang benar dengan yang salah, ya. Karena yang benar gak mungkin bisa bersatu dengan yang salah, kan gitu kan. Orang terkadang menjadi renggang hubungannya dengan saudara dengan keluarga ketika dia mendakwahkan kebenaran, ya.
Ini maksudnya adalah memisahkan antara yang benar dengan yang batil. Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah kasih kamu furqan. Apa furqan? Pemisah antara yang benar dengan yang salah. Ya, ya. Kalau kita sudah tahu kebenaran, pasti nggak mau duduk dengan majelis orang-orang yang melakukan kebatilan dan lain sebagainya. Ya, bukan ini kita memecah belah umat, bukan. Ya, tapi memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, seperti itu. Itulah sedihnya bagaimana Al-Walid bin Mughirah, ya, walaupun dia itu sudah tahu yang dibawa oleh Nabi SAW adalah benar, tapi karena ego yang luar biasa tinggi, akhirnya dia mengingkari perkataan Nabi SAW. Ada lagi kisah dari seorang pembesar Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id adalah seorang Quraisy yang dermawan. Pernah pada satu ketika dia buka jamuan makan, orang-orang Quraisy datang ke rumahnya untuk memakan. Ya, ketika itu kalau seandainya ada tamu masuk rumah tidak makan atau tidak dijamu dengan makanan, itu aib besar, apalagi bagi orang-orang kaya dan para pembesar. Termasuk yang diundang di majelisnya di hidangan Uqbah bin Abi Mu'id adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada Uqbah bin Abi Mu'id, ya, saya tidak akan memakan makananmu sampai kamu bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan saya adalah Rasulullah. Ya, Uqbah bin Abi Mu'id tahu nih kalau dia tidak makan aib besar bagi saya. Seorang dari Bani Hashim datang ke rumah Uqbah bin Abi Mu'id dan tidak makan, aib besar bagi saya. Ya, maka dengan kondisi semacam itu, ya setengah terpaksa sebenarnya, Pak. Dia mengucapkan la ilaha illallah wa anta rasulullah. Mau dia masuk Islam. Alhamdulillah, selamat dari neraka. Ya, Nabi SAW makan. Ya, Nabi SAW makan, selesai majelis itu, lagi-lagi musuh Allah Abu Jahal mengatakan kepada Uqbah bin Abi Mu'id, saya mendengar kamu telah soba, kamu telah murtad meninggalkan agama nenek moyang. Uqbah bin Abi Mu'id teman juga sama Abu Jahal, bahkan teman dekat, best friend. Ya. Maka Abu Jahal mengatakan, haram saya ini untuk ngomong sama kamu, wajah saya sama wajah kamu, sampai kamu kafir kepada kepada Muhammad SAW dan kamu ludahi di muka dia. Luar biasa ini. Ya namanya best friend, Pak, mau gimana lagi? Dia datang ke Nabi SAW yang awalnya sudah masuk Islam, ya, dia pun kafir kepada Nabi SAW dan dia meludah di mukanya Nabi SAW. Ludah itu dengan izin Allah berbalik di muka dia dan menjadi sebuah codet gitu. Jadi panas dan itu senantiasa menjadi codet di mukanya Uqbah bin Abi Mu'id. Ya. Dan Allah abadikan juga kisah Uqbah bin Abi Mu'id dalam Al-Quran. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Hari di mana orang zalim itu akan menggigit kedua tangannya. Yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalilan. Ya, dia mengatakan, ya seandainya saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan saya dari peringatan Allah setelah peringatan datang kepada saya. Ya, wa kana syaitanu lil insani khadzula, dan betul-betul syaitan itu menyesatkan manusia. Jadi dia akan menyesal pada hari kiamat. Bagaimana ayatnya? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari di mana mukanya itu, Pak, dibolak-balik, dipanggang di neraka. Ya. Kemudian dia katakan, ya seandainya saya tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman dekat saya, dia sesatkan saya setelah saya mendapatkan petunjuk. Ya. Itulah kadang-kadang bahayanya teman dekat. Ya. Kalau teman dekatnya orang baik, alhamdulillah, teman dekatnya Abu Jahal. Ya. Sudah masuk Islam, dipastikan selamat oleh Nabi SAW, malah karena gak enak sama teman, ya, dia malah kemudian meninggalkan Islam. Ya, ayatnya ada di Al-Quran surat sebentar. Ya, surat Al-Furqan, ya. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Hari di mana orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, seandainya saya menempuh jalan bersama dengan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan.
ya seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil. Khalil itu Pak, teman paling dekat. Khalil cuma bisa ada satu. Ya, dan pasti kita dalam kehidupan ada khalil. Orang yang paling dekat sama kita, yang kita nggak ada sedekat itu dengan teman yang lain, itu khalil. Ya, Nabi SAW sudah dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Nabi boleh angkat khalil dari umatnya, Nabi angkat Abu Bakar Siddiq. Tapi kata Nabi, walakin ukhuwah fil Islam. Tapi yang ada persaudaraan dalam Islam, semuanya saudara. Nabi nggak mau perlakukan beda. Ya, nah orang ini khalilnya siapa? Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil, yaitu Abu Jahal laknatullah sebagai teman dekat. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan datang kepada saya. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan betul-betul syaitan itu menyesatkan manusia. Ya, inilah buruknya teman-teman yang buruk. Ya, Nabi SAW juga pernah mengatakan ya, mathalu jalisus salih wa jalisus su, perumpamaan teman yang dekat dengan teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik seperti pembuat minyak wangi. Kalau kamu nggak beli dari dia minyak wangi, minimal bau yang aroma harum datang ke badan kamu. Ya, dan teman yang buruk seperti orang pandai besi. Kalau kamu tidak terkena api yang dia nyalakan, minimal kotoran besi dan baunya itu mengenai baju kamu dan membakarnya. Itulah perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Ya, saya mah bergaul sama dia, saya nggak ikut-ikutan kok. Minum-minum, saya cuma duduk-duduk aja. Ya. Tapi pertama duduk-duduk, 2 kali duduk-duduk, ya 3 kali nyicip sedikit-sedikit. Ya, lama-lama mungkin dia yang jadi. Nah, itulah bahayanya berteman dengan teman yang buruk. Ya, adapun teman yang baik, ya, walaupun kita belum bisa soleh sama seperti dia, senantiasa dekati mereka. Ya, kita misalkan punya guru yang kita ingin deketin, ya deketin mereka, nggak apa-apa. Itu teman-teman yang baik. Ya, walaupun kita belum bisa sama seperti mereka, senantiasa bersama dengan mereka. Nah, itu salah satu kerugian, ya, atau cara daripada kafir Quraisy untuk menyesatkan satu sama lain, ya, daripada dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah masuk Isya, kita jeda sejenak untuk kumandang salat Isya, kemudian kita lanjutkan sedikit setelahnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ya, salah satu daripada kejadian yang pernah terjadi ketika Nabi SAW awal-awal mendakwahkan Islam secara terang-terangan adalah kisah Dhamat al-Azadi. Dhamat al-Azadi adalah seorang ahli ruqyah, ahli jampi-jampi. Ya, dia ini ketika masuk kota Mekah, dan dia bukan orang Mekah gitu kan, dia diwanti-wanti oleh Quraisy bahwasannya Nabi SAW terkena penyakit gila. Ya, maka hati-hati kamu kalau dekat orang ini. Ya, bisa-bisa kamu terkena ngamuknya dia seperti itu. Tapi Dhamat tahu dia ini ahli jampi-jampi, dan boleh jadi kalau ada orang sakit seperti ini, kesurupan atau gila dan lain sebagainya, bisa jadi Dhamat bisa ngobatin dengan jampi-jampinya dia, ya kan? Maka Dhamat malah bukan mengikuti sarannya Quraisy, dia pun datang Nabi SAW, dia mengatakan inni arqi min hadzal rih. Saya ini bisa ruqyah, bisa jampi-jampi ngobatin penyakit-penyakit semacam ini. Ya, fahallaka minhu, mau enggak kamu saya bacakan jampi-jampi saya? Nabi SAW jawab dengan apa, Pak? Dia jawab dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dhamat mendengar itu, dia ucapkan kepada Nabi, a'id alainal kalimat. Coba ulangin lagi, kok indah banget. Nabi baca lagi, innal hamdalillah, pujian itu milik Allah. Ya, kita puji dengan kita memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberi hidayah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dhamat dengar kedua kali, a'id alainal kalimat, tolong ulangi lagi wahai Muhammad. Dia kaget, ini
kalah jampi-jampi saya ini. Luar biasa. Nabi bacakan lagi, innal hamdalillah nahmaduhu, sampai abduhu wa rasuluh Dhammat al-Asadi masuk Islam di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah salah satu orang dari luar Mekah yang pertama kali menyahut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwanti-wanti sama Quraisy, hati-hati dia orang gila. Tapi dia mendatangi Nabi menawarkan ruqyah, mendengar innal hamdalillah saja, Pak, luar biasa dia tersentuh. Bagaimana enggak? Ini kan jawami'ul kalim. Walaupun bukan Al-Qur'an ya, tapi sabda Nabi saja itu sudah dalam maknanya, Pak. Ya. Ini kita sering baca, cuman kita tidak mendalami maknanya, Pak ya. Innal hamdalillah, pujian milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita puji Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiru, dan kita minta ampun kepada Allah. May yahdihillah, siapa yang Allah kasih hidayah, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudhlilhu, tapi siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, enggak ada yang bisa kasih hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dengar itu saja, Pak, bisa masuk Islam orang. Ya, maka kita harus lebih mempelajari dan memahami minimal bacaan-bacaan sholat. Apa sih artinya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi, dan seterusnya. Rabbik firli warhamni wajuburni, ya. Coba kita pahami. Ya, itu akan menjadikan sholat kita lebih bermakna dan lebih menyentuh insyaallah kepada hati kita. Ya. Nah, itulah beberapa hal beberapa upaya yang mereka lakukan ya untuk mencegah dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kemarin juga pernah kita sebutkan ya. Mereka menawarkan, kamu sembah Lata dan Uzza 1 tahun, kami akan sembah Tuhanmu pada tahun berikutnya. Nabi SAW hampir tergoda dengan tawaran ini. Ya, maka Allah turunkan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya nggak akan sembah Tuhan kalian. Kalian juga tidak akan sembah Tuhan kami. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Orang kalau nggak paham konteks turunnya ayat ini, Pak, oh, lakum dinukum waliyadin, berarti Islam membebaskan orang agamanya apa? Mau Islam silakan, mau kafir silakan. Apa dalilnya? Lakum dinukum waliyadin. Dia nggak tahu konteksnya, Pak. Konteksnya Nabi ditawarin, nih udah, kamu sembah Tuhan kami 1 tahun. Tahun berikutnya kami bertauhid, sembah Allah saja. Ya, maka sekilas Nabi kan condong gitu, wah, mereka bertauhid di tahun berikutnya. Ya, turun lakum dinukum waliyadin, tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Turun juga ayat lainnya. Ya, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Hampir mereka menfitnahmu wahai Muhammad, ya, dari wahyu yang kami wahyukan kepadamu, litaftari 'alaina ghairah, agar kamu mengada-adakan hal baru selain yang kami wahyukan. Wa idzan lattakhadzuka khalila, dan kalau kamu lakukan itu, mereka pasti jadikan kamu khalil, teman dekat. Wah, pasti Nabi SAW dihargai oleh mereka kalau mau mengikuti tawaran ini, ya. Walaula an sabbatnaka, kalau bukan kami teguhkan kamu, ya, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, hampir kamu itu condong kepada tawaran mereka walaupun sedikit. Ya, idzan la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau kamu lakukan itu, kami lipat gandakan azabmu di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi Nabi saja, Pak, kalau Allah tidak teguhkan, tawaran-tawaran semacam ini menggoda luar biasa. Ya. Tapi Allah teguhkan beliau alaihissalatu wassalam. Ya, maka ini adalah tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada tawar-menawar dalam pokok-pokok dasar-dasar agama. Ya, maka beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari upaya-upaya ini adalah ya kesabaran Nabi SAW dalam menghadapi pribadi manusia yang bermacam-macam. Ya. Utbah bin Rabi'ah datang, kamu kalau mau wanita seperti ini, Nabi sabar, dengerin dulu, ya kan? Sudah selesai baru Nabi bawakan Al-Quranul Karim. Dhammat al-Azadi datang, kamu kalau sakit saya mau jampi-jampi kamu, Nabi sabar, jadi dengerin, ya. Terkadang kan kita panas duluan, Pak, ya kan? Kita panas duluan, kita nggak sabar, ya. Maka Nabi SAW sabar, dengarkan dulu apa yang dia hujahnya apa, argumennya apa, baru Nabi jelaskan, ya. Pribadi manusia yang bermacam-macam. Yang kedua, ada beberapa kalangan yang masih terbimbing dengan fitrah yang lurus, ya, sehingga mereka mudah menerima dakwah Islam. Di antaranya Dhammat al-Azadi,
Hampir-hampir Al-Walid bin Mughirah juga seperti itu. Sayangnya hidayah ini dihalangi oleh apa Pak? Ego. Kalau sudah ego yang bermain, waduh susah. Ya, malu saya ngomong, orang akan ngomong apa kalau saya masuk Islam, kan seperti itu. Maka inilah musuh yang adanya dalam diri kita Pak. Yang kadang kita nggak sadar itu ego pribadi kita. Makanya kan kalau khutbah, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung dari keburukan jiwa kita, ego kita, dan sayyiati a'malina, dan dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, nah itu adalah bahayanya ego. Berikutnya, dakwah boleh dimulai dengan akhlak yang mulia selama terus membawa pesan tauhid yang utama. Ya, intinya Nabi SAW mendakwahkan Islam itu dengan akhlak beliau, tapi tetap tauhid tidak boleh dilupakan. Berikutnya, tidak ada kompromi dalam dasar-dasar agama, dan pentingnya dakwah dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran itu punya kekuatan yang lebih Pak daripada sekedar perkataan-perkataan manusia. Ya, apalagi kalau dibacakan, itu kekuatannya luar biasa. Ya, terjemahan Al-Quran saja itu beda kalau kita baca terjemahan Al-Quran dengan perkataan orang. Terjemahan Al-Quran saja kayaknya menyentuh banget gitu kan. Itulah mukjizatnya Al-Quran, kekal abadi sampai hari kiamat. Maka utamakan dakwah dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak bisa salah. Perkataan manusia bisa benar, bisa salah. Al-Quran tidak bisa salah, dan kekuatannya luar biasa dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dari upaya kafir Quraisy untuk membendung dakwah Nabi SAW. Sebenarnya masih ada beberapa lagi yang mereka lakukan. Ya, seperti nanti mereka akan datangi Abu Thalib sebagai paman dan pembesar mereka untuk menghentikan dakwah Nabi. Ya, nah, insya Allah pertemuan berikutnya akan kita sampaikan bagaimana upaya-upaya mereka dalam mendatangi Abu Thalib. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Silakan Pak. Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Bahwa dia setahun sekali ganti membayarkan untuk Ka'bah. Nah, ada yang bahwa sampai hari ini itu masih berapa? Iya, betul Pak. Ya, Tiap tahun diganti. Ikuti gaya-gayanya, tradisinya. Iya. Nah, itu beberapa Betul, sebelum Islam sudah ada ya. Dia awalnya saya pernah Tabban al-As'ad, raja dari Yaman ya, yang dia punya kerajaan besar. Dia menganut agama Yahudi awalnya, dan pendeta Yahudi anjurkan dia untuk memuliakan Ka'bah. Awalnya Ka'bah tidak ditutup, zamannya Nabi Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Dialah yang pertama kali kemudian menutupi Ka'bah berdasarkan mimpi yang dia lihat. Ya, ketika Nabi kita SAW datang, kemudian Islam datang, Nabi tidak mengingkari hal ini. Maka ini termasuk takrirnya Nabi, pembenarannya Nabi SAW. Apakah harus diganti setiap tahun? Ya, ini nampaknya kembali kepada adat istiadat, Pak. Ya, adat istiadat mereka mengganti tiap tahun. Dijahit lagi kain Ka'bah yang lama itu, kemudian dipotong-potong, dihadiahkan kepada pemimpin negara dan lain sebagainya. Ya, apakah termasuk sunnah? Ini mungkin masih harus diteliti lagi. Pernah ada sabda Nabi, menjelang hari kiamat kalian akan menutupi rumah-rumah kalian sebagaimana Ka'bah ditutupi. Ya, intinya sisi pengambilan dalilnya adalah Nabi tidak mengingkari Ka'bah itu ditutupi dengan kain-kain. Tapi menjelang hari kiamat orang-orang akan kemudian bermegah-megah sampai kemudian rumahnya pun ditutupi dengan kain-kain yang mahal dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika Nabi takrir membenarkan, maka ini adalah adat yang memang diperbolehkan dalam Islam. Ya. Tentu masjid secara umum dianjurkan untuk dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Ya. Umiran Nabi an tutahhar al-masajid wa tutayyab. Nabi perintahkan masjid itu dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Termasuk juga Masjidil Haram dan Ka'bah tentunya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, mungkin kalau dia niatnya ikhlas menutup Ka'bah dalam rangka memperindah gitu ya, insya Allah dapat pahala juga, Pak. Ya. Mengagungkan syiar agama Allah. Nah, ya. Ada lagi? Cukup ya?
Semoga yang kita sampaikan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan, dan dapat kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kekhilafan kita. Kita istighfar dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.